Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat Eselon 1 Kementerian Kesehatan, yang terhormat staf ahli Menteri Kementerian Kesehatan, yang terhormat Sekretaris Unit Eselon 1 Kementerian Kesehatan, yang terhormat Kepala Biro Keuangan dan BUMN atau yang mewakili, yang terhormat para Direktur di lingkungan Dijen PP dan PL, yang terhormat para Kepala UPT di lingkungan Dijen PP dan PL, yang terhormat Ustadz Al-Habib Hidrus Jamalulail, yang terhormat pengurus Dharma Wanita Persatuan Subunit Dijen PP dan PL, serta para undangan yang berbahagia. Kita teladani akhlak dan perbuatan Rasulullah dalam meningkatkan etos kerja. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Ketiga, laporan Ketua Panitia. Keempat, persembahan lagu-lagu marawis oleh Ibu-Ibu Majelis Talim Dharma Wanita Dijen PP dan PL, Jenderal BP dan PL. Keenam, tausiah oleh Ustadz Al-Habib Haji Idrus Jamalulail sekaligus surat Ali Imran ayat 144 dan surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya
beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik murtad? Barang siapa yang berbalik murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iqbal Zakaria. Kepada Bapak Dr. Iqbal Zakaria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Bapak Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama yang kami hormati, Bapak Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Dr. Yus Halmen, Dekom HMSC yang kami hormati, beserta Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sesdijen PP dan PL, Bapak Dr. Muhammad Subuh, serta para undangan terutama dari Kementerian Kesehatan yang berada di Kuningan yang alhamdulillah telah hadir di tempat ini. Dan tentu saja salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini beserta keluarga kita dan anak keturunan kita adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan pada hari ini juga kita tetapkan sebagai sebuah pencanangan awal dari pelaksanaan renovasi pembangunan Masjid At-Ta'un yang letaknya adalah di sebelah gedung D ini, yang mana tentu saja maksud dan tujuan kita melakukan renovasi adalah tidak lain untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang selama ini sudah disampaikan oleh jamaah dan juga kita semua, bahkan pimpinan juga pernah menyampaikan bahwasanya memang ada beberapa bangunan yang ada di masjid yang sifatnya semi permanen. Dan yang berikutnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini dan juga atas infak dan sedekahnya yang telah diberikan sehingga acara ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan secara khusus juga kami menyampaikan untuk Bank Mandiri juga telah memberikan bantuannya terhadap acara ini, dan mudah-mudahan ke depan juga akan ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, karena memang kami tidak menerima dana yang sifatnya mengikat, kami menerima dana bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Atas nama panitia kami mengucapkan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang ingin kami sampaikan, lebih kurang kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, marilah bersama-sama kita nikmati persembahan lagu-lagu Marawis dari Majelis Taklim Al-Mukminat Dharma Wanita di Jen PP dan PL. Kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukminat, Hidup tapi tak
Sambutan dan arahan Direktur Jenderal PP dan PL kepada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Habib, Pak Staf Ahli Menteri, teman-teman sekalian. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pagi ini dalam suasana yang cerah ya. Tadi malam sudah hujan, saya pikir pagi ini mau hujan lagi, tapi karena garam jadi tidak hujan. Nanti garam ditabur di laut katanya tidak hujan, Pak Habib. Apakah betul itu? Saya nggak tahu itu. Pokoknya itulah haknya sehingga hujan tidak terjadi. Ibu bapak sekalian, saya kalau ikutin pembawa acara tadi ini sudah acara kelima. Jadi kalau saya baca semua ini, kita bisa nggak mendengarkan Habib ceramah. Padahal karena tadi sudah ada Kiai Iqbal yang ceramah juga begitu ya. Jadi nanti kita dengarkan Habib untuk memberikan tausiahnya. Dan saya sudah katakan kepada Habib, saya sudah pernah dengar beliau ceramah pada saat di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi saya hanya sampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, kita punya dua tujuan menyelenggarakan acara Maulid. Sebenarnya kalau sekarang tiga sama yang itu ada tiga tujuan itu. Jadi saya kira ini sengaja kita lakukan supaya dicas lagi, supaya masing-masing ingat lagi nilai-nilai ilahi gitu ya. Oh ya, ibu-ibu saya mohon maaf, istri saya tidak bisa ikut. Sebenarnya acara ini tadinya hari Jumat ya masalah. Hari Jumat minggu lalu, kemudian geser hari ini, geser hari Kamis lagi, mundur lagi hari ini. Jadi beberapa kali ganti sehingga dia rapat Dharma Wanita jadi nggak bisa datang. Oh, kita buat supaya kita terus meningkatkan nilai-nilai agama, nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak mungkin pekerjaan kita lakukan hanya pekerjaan duniawi tanpa pekerjaan ukhrawi. Itu yang pertama. Yang kedua, peringatan Maulid ini selalu dipakai momentum untuk orang seperti di tema ini, agar kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya pada waktu setelah terima jabatan kemarin menyampaikan 3 hal dan saya akan ulang di sini, dan saya yakin sekali 3 hal ini juga dilakukan Nabi dalam bentuknya begitu. Jadi saya minta seluruh kita, jajaran P2PL juga, Kementerian Kesehatan juga hadir untuk melakukan 3 hal dalam pekerjaan kita. Yang pertama, marilah kita bekerja sangat tekun dan secara rinci. Jadi tidak boleh pekerjaan itu dilakukan hanya garis besar saja. Karena kalau orang Inggris bilang, the problem is in the detail. Masalah rincinya itu penting. Kita mungkin sudah lakukan rasanya besar, tapi kalau kita tidak kerjakan secara rinci, masalahnya tidak selesai. Dan saya yakin Nabi dalam menjalankan siar agama pada waktu itu juga melakukan secara rinci sehingga bisa berhasil baik seperti sekarang ini. Nanti kita dengarkan Pak Habib menyampaikan itu. Itu secara rinci. Salah satu rinci yang kecil saja, Pak Ses yang baru ini, kita berapa anggaran kita tahun ini? 1,3 triliun. Masa ininya karatan lihat. 1,3 triliun. Salah satu contoh konkret saja gitu ya. Selain hal rinci dalam pekerjaan sehari-hari, aturan orang-orangnya sudah pada pinter sehingga akhirnya kita sudah jalankan sesuai dengan standar operating procedure yang ada. Tapi kurang cepat. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan, mungkin karena sibuk sehingga kurang cepat. Jadi saya ingin kita lebih cepat lagi. Sesudah saya ngomong kurang cepat itu, ada SMS nih Pak Subuh yang terima SMS atau email dari Bu Lina, TU Menteri. Bu Lina itu mengirimkan surat ke kita tanggal 5 Desember 2012. Sampai kemarin belum dijawab. Secara rinci, secara benar juga harus cepat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat berharap semua bekerja dengan cepat yang benar tentu saja, jangan cepat yang nggak benar begitu ya. Cepat yang sigap. Jadi saya yakin juga nanti dalam menjalankan siar agama pada waktu itu bekerja dengan rinci dan juga dengan cepat. Dan yang ketiga,
kita perlu kerja sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler kemarin saya pakai. Karena masyarakat berharap sesuatu yang besar. Kalau yang rutin-rutin saja nggak dianggap prestasi oleh masyarakat. Saya ambil 2 contoh. Contoh yang pertama, kita itu tahun berapa Rabies itu? 2010 Rabies di Bali itu ada 138 orang kalau nggak salah yang meninggal dunia. Pada waktu itu ribut semua media bahwa kita tidak bekerja dengan baik, pemerintah tidak beres, turis di Bali akan tutup segala macam. Karena ada 138 orang yang meninggal karena rabies. Dan tidak ada orang yang percaya bahwa rabies itu bisa ditanggulangi. Begitu gencarnya serangan pada waktu itu, semua orang pun bingung dan akhirnya kita lakukan berbagai program. Pada tahun 2012 dari 138 itu ada 8 orang. Jadi turunnya dari 138 jadi 8. Tidak ada satu pun yang memberitakan angka 8 orang itu. Pada waktu 138 beritanya bukan main besarnya. Itu satu contoh. Yang kedua, saya minta PI ini, Pak Luki, Pak Iqbal untuk membuat data kita pencapaian 2012 dibandingkan pencapaian 2011. Ada sekitar 35 indikator di mana kita membaik. Ini membaik gitu ya. Tapi ada 2 indikator dari 35 itu yang kita tidak membaik. Saya kirim 35 itu ke media. Apa yang dipersoalkan? Yang 2 itu. Yang 33 nggak disebut-sebut. Yang 2 itu dia tanya kenapa ini nggak baik terus begitu saja. Dan itu memang masyarakat memang begitu adanya. Istri saya sudah datang. Kita nggak ngomong. Bukan 2 yang lain ya. Saya ngomongin 2 soal 2 indikator, bukan 2 yang lain. Nah, artinya kalau kita sudah bekerja biasa-biasa saja, itu tugas kita. Orang menganggap itu memang kerjaan kamu digaji negara untuk melakukan itu. Karena itu, untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, lakukanlah sesuatu yang spektakuler, lakukanlah sesuatu yang hebat, lakukanlah sesuatu yang besar sehingga masyarakat merasa memang pemerintah ini, Kementerian Kesehatan ini, Dirjen P2PL ini bekerja untuk kita. Tolong, dan saya kalau itu tidak bisa dibandingkan dengan Nabi, karena semua yang Nabi lakukan itu spektakuler. Semua yang Nabi lakukan itu bisa mengubah dunia. Kita nggak usah mengubah dunia, asal bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, itu sudah bersyukur. Nah, jadi 3 hal itu yang kita harap teladani dari Nabi besar Muhammad SAW pada peringatan Maulud pada hari ini. Di masjid tadinya namanya musola Pak Habib, kemudian kita pakai buat sholat Jumat sehingga namanya jadi masjid. Jadi itu dari ruang yang depan gitu masjid yang asli, kemudian dikasih belakang yang tadi disebutkan sederhana buat kaum ibu. Apa ada hubungan sama tawon atau gimana? Ternyata artinya tolong menolong. Jadi memang itu, saya tadi tanya ada nggak yang berhubungan dengan pengendalian penyakit? Yang saya tahu kan ada hadis ya, kalau ada penyakit di satu daerah kamu jangan masuk situ, dan dari yang sudah dalam situ jangan keluar. Ya, itu hadis Bukhari Muslim itu. Tanya gitu semua diam Pak. Pura-pura takut malah nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi saya tanya Pak Habib tadi apa yang ayat yang bisa kita pakai untuk ini, tapi ya tahun ini sudah bagus saya kira karena tolong menolong sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi itu pesan saya Ibu Bapak sekalian. Nomor 1, marilah kita terus tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, karena tidak mungkin pekerjaan hanya berjalan duniawi saja. Hablum minannas juga harus bersama-sama hablum minallah. Itu nomor 1. Dan nomor 2, 3 pesan saya tadi, kerja secara rinci, cepat dan spektakuler. Itu saya yakin sesuai dengan apa yang Nabi sudah lakukan selama ini. Jadi kita harus lakukan. Dan yang ketiga, saya mengajak kita semua untuk mari kita sama-sama memperbaiki Masjid At-Ta'awun ini supaya kita beribadah lebih baik, lebih lancar, insya Allah lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu wa maghfiratuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Itu hubungan dengan etos kerja. Sebelumnya terima kasih kepada wakil yang beliau sudah mengenal saya beberapa tahun yang lalu, dan insya Allah dengan tidak mengurangi rasa hormat
Saya tidak punya pekerjaan lain kecuali ngajar dan ceramah. Dengan tidak menyebut untuk riya, bukan tidak menyebut untuk berbicara riba. Profesor Dr. Syed Agil Munawar itu teman kuliah saya di Madinah. Dia ngambil syariah, saya ngambil dakwah. Jadi Bapak kalau lihat saya pakai sorban begini nggak jaminan Pak. Baju itu bukan jaminan. Cuma juga handphone itu casing kan nggak jaminan. Yang penting kan dalamnya kan. Pelacur kan casingnya bagus, tapi dalamnya kan kurang hancur-hancuran kan. Saya pernah pakai pakaian begini, ceramah sudah 35 tahun. Suka dukanya itu kalau pulang malam ceramah. Pernah kejadian ini bukan dibuat-buat, lampu merah itu cempaka putih. Itu lagi berhenti, banci itu sempat godain saya juga kan. Enggak lihat kiai ya Bos, enggak lihat. Langsung petak-petak aja gitu. Saya buka, dilihat kiai, bilang kiai mampir kan gitu. Karena saya lagi. Tadinya kalau kiai gratis sama beliau. Masih disebut penceramah keras. Bukan keras saya sebetulnya. Saya sempat masuk penjara 2 tahun sama-sama dengan kawan saya seperjuangan Pak Abdul Ghani Jailani. Kalau gramatikanya, sorofnya, saya kadang-kadang agak bingung, sepi sekarang prihatin, mohon maaf berdirinya. Itu orang jadi kiai itu sembarangan aja kan ya. Apalagi sekarang makin ketat. Dulu zaman Pak Harto itu ya, kata Nabi ini Bapak saya kasih keterangan aja, siapa-siapa yang duduk dalam majelis ilmu 2 jam kemudian dia dengar cuma 2 kalimat yang masuk, kemudian sambil makan 2 suap, kemudian kalau saya pulang Bapak berdiri antarkan 2 langkah, itu kata Nabi diberikan sorga itu 2 sorga, 1 sorga luasnya 2 kali dunia ini. Yakin gak tuh? Yakin? Iya, cuma gak kelihatan. Yang itu yang mahal kan? Pernah saya ditanya, bagaimana dalam Islam ada azab kubur, siksa kubur? Logikanya belum masuk kubur kok udah tahu disiksa, kan belum mati. Saya bilang yang namanya iman gak kudu-kudu mesti mati dulu, baru tahu di kubur ada siksa. Jawabannya yang paling mendekati, Bapak makan telur ayam, enak karena pernah makan, direbus enak, digoreng juga enak. Sekarang saya tanya tai ayam, nanti diundang lagi dalam sesi yang kedua. Bapak pelajari Albert Einstein, seorang ahli yang namanya dalam astronomi perbintangan. Dia sempat sampai ke sini. Dibilang apa? Itu langit, ya, berbintang-bintang, bermiliar-miliar bintang, tidak pernah bertabrakan. Apa dia bilang? Karena diatur oleh satu Tuhan. Kalau 2 3 Tuhan, berantakan itu. Ana lubiha ziyarata syarafika wa syarafihi. Dibaca 28 kali, insya Allah mempercepat panggilan ibadah hajinya. Allahumma fotsa rapat-rapat dipaksa.